Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelku Endang. Halo, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja, sehat walafiat, tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oh iya, di videoku kali ini aku mau share lagi terkait beasiswa LPDP. Bagi kalian yang sedang menunggu ataupun mempersiapkan diri untuk seleksi wawancara LPDP, atau kalian juga yang sedang mempersiapkan berkas-berkas ataupun dokumen ataupun persiapan lainnya yang nanti akan daftar di beasiswa LPDP tahap kedua nanti, kalau nggak salah 4 Juli ya, kalian wajib nonton video ini. Karena di videoku kali ini aku mau share lagi terkait lebih tepatnya seleksi interview atau seleksi wawancara. Jadi aku pernah setidaknya menyinggung terkait bagaimana proses seleksi wawancara. Yang di sana tentu kita itu tidak jauh-jauh ditanya mengenai esai ataupun kontribusi kita. Kurang lebihnya seperti itu sesuai pengalaman aku ya. Jadi di videoku kali ini aku mau share terkait bagaimana cara kalian biar bisa jawab pertanyaan dari interviewer atau penguji ketika ditanya alasan memilih universitas ataupun prodi yang kalian pilih. Oke, daripada lama-lama, langsung saja ke videonya. Let's check it out. Sebelum kita lanjut ke pembahasan di videoku kali ini, aku mohon bantuannya kepada kalian semua untuk subscribe channelku biar aku bisa bantu teman-teman yang lain yang sama-sama ingin berjuang mendapatkan beasiswa LPDP ataupun menjadi awardee dan bisa berkontribusi untuk Indonesia agar Indonesia lebih maju. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk aktifkan notification-nya agar ketika aku buat video baru, kalian gak ketinggalan. Thank you. Oke, seleksi interview ataupun wawancara itu sendiri seleksi akhir dari seluruh tahapan yang diberlakukan di seleksi beasiswa LPDP. Nah, di tahapan wawancara ini seringkali para penguji itu menanyakan terkait alasan untuk pemilihan studi, alasan pemilihan universitas, kenapa kita memilih itu, dan tentunya kita harus jawab itu semua dengan cara yang tepat, yang baik dan benar sesuai data dan benar-benar meyakinkan para interviewer. Pertanyaan itu kurang lebih menurut aku ini poin yang paling paling penting ketika kita dalam menjawabnya gitu. Karena ini tuh menentukan kontribusi kalian ke depannya. Kalian sebegitu meyakinkan enggak sih kayak gitu. Kalian itu benar-benar penting enggak untuk dijadikan awardee kayak gitu sih. Jadi ini sesuai pengalaman aku sendiri ya. Jawaban yang mungkin bisa kalian terapkan juga untuk menjawab pertanyaan dari penguji terkait alasan pemilihan universitas ataupun prodi. Yang pertama, tentu ketika kita ditanya, kenapa kamu memilih universitas ini? Kita harus jawab pertama, ini contoh pribadiku, aku kan secara pribadi pilih di Jogja ya, karena Jogja itu kota pelajar. Jawaban aku kayak gitu sih kemarin tuh. Terus apalagi sih yang benar-benar istimewa dan benar-benar baik dan benar-benar kualitasnya baik ketika kita bisa milih universitas tersebut. Pertama karena kita bisa ambil dulu dari kota tersebut atau dari wilayah universitas tersebut. Nah kebetulan kalau Jogja kan kota pelajar kayak gitu kalau UN-nya ya. Jadi aku ambil itu. Dan kedua, alasan memilih univ itu karena pertama akreditasi univ tersebut, terus akreditasi prodinya, terus fasilitas, tentunya kalian sebutkan aja fasilitas di sana itu benar-benar membantu terkait tesis kalian nantinya ataupun ilmu yang kalian benar-benar ingin pelajari nantinya untuk membantu kalian berkontribusi selanjutnya untuk Indonesia kayak gitu. Pertama ya tadi akreditasi ya, terus fasilitas, tentu juga kurikulum. Contoh gini, kalau kalian mau ambil S2 atau S3 di sana, terus kalian pengen mengentaskan suatu masalah yang kalian tulis di esai kalian, itu tentunya di kurikulum itu ada beberapa ilmu ataupun mata kuliah yang benar-benar membantu terkait rencana penyelesaian masalah kalian itu yang kalian temukan di Indonesia, dan kalian benar-benar menjadi yang benar-benar akan membantu menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Nah contohnya kalau aku kemarin itu aku kan pengen
meningkatkan lagi konseling karir untuk anak-anak di sekolah agar mereka itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Tidak hanya ketika sudah SMA keluar kerja menikah kayak gitu. Indonesia tidak aku sih selama ini mikirnya Indonesia itu kekurangan sekali siswa yang punya semangat belajar yang tinggi. Kita itu kekurangan sekali orang-orang yang mau belajar. Jadi sumber daya manusianya menurut aku sangat jauh dari kita kan penduduknya tuh tinggi, jumlah penduduknya tinggi, tapi sedangkan jumlah orang-orang yang keinginan atau motivasi belajar itu sangat rendah kayak gitu. Aku kemarin bilangnya kayak gitu sih. Nah, kebetulan di UNY itu sendiri ada mata kuliah tentang pengembangan media belajar kayak gitu. Tentu di universitas yang lain juga ada. Aku nggak bisa ngomong karena di sana ada mata kuliah ini, Pak. Ini sesuai dengan rencana kontribusi saya. Tidak hanya sebatas itu ya. Jadi, aku juga nekenin di sana ada benar-benar tenaga pengajarnya yang ahli ataupun kompeten di bidang ini, Pak. Dan ini benar-benar sangat membantu saya. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi beliau dari mungkin penelitiannya, publikasi-publikasi beliau, ataupun pengabdian beliau seperti itu. Aku sebutin semua ya kayak gitu. Jadi dari yang pertama itu mungkin kalian bisa ambil dari wilayahnya. Mungkin kalau yang di luar negeri, misalkan ketika kalian mau ambil studi di luar negeri, misalkan di Amerika Serikat, terkait konseling juga, nah kan di sana emang ilmunya benar-benar udah, wah kan awalnya juga di Amerika gitu kan. Nah kalian bisa bilang di Amerika sendiri itu emang pendidikan untuk konseling itu sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan A, B, C, D kayak gitu. Kalian bisa cari, sekali lagi aku tekankan by data ya, jangan ngomong karena opini kalian aja kayak gitu. Kalian harus kasih data juga kayak gitu. Faktanya apa? Itu sih yang kedua ya. Oke, tadi kan aku udah bahas terkait kalian bisa ambil dari wilayah dulu, habis itu dari universitas. Nah, kalian juga dari universitas bisa kerucutkan lagi entah dari kurikulumnya. Kurikulum itu dari apa? Dari visi misinya, terus dari mata kuliahnya. Kalian bisa, ini mata kuliahnya membantu enggak sih kayak gitu. Nah, habis dari kurikulum kalian bisa lihat dari fasilitasnya. Jadi intinya kalau kita lihat dari univnya, kita harus benar-benar menjelaskan atau meyakinkan bahwa univ tersebut itu benar-benar baik, bagus, kualitas terjamin, dan benar-benar membantu kalian untuk selanjutnya berkontribusi untuk negeri ini karena kita udah dapat ilmu yang luar biasa bagus dari universitas yang bagus juga kayak gitu. Nah, ketika sudah kurikulum, terus fasilitas, tentunya para dosennya ataupun tenaga pengajarnya kayak gitu. Kalian sebutin aja, oh di sana ada profesor ini dan benar-benar beliau itu ahli di bidang ini dibuktikan dengan ini kayak gitu. Tentu itu harus by data juga ya. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Aku nggak mau ngomong banyak-banyak sih karena aku tuh kemarin juga alasan ketika aku ditanya tuh ya ini kurang lebihnya seperti ini. Dan mungkin bagi kalian yang tahu terkait lebihnya ketika ditanya hal ini bisa komen di kolom komentar. Oh iya, satu hal yang benar-benar harus kalian terapkan ketika ditanya hal ini, ingat, jawaban kalian harus meyakinkan dan jawaban kalian harus benar-benar ini tuh universitas sama prodi ini tuh benar-benar bagus, terjamin kualitasnya dan akan mencetak diri saya yang benar-benar bagus juga ketika kita udah lulus kayak gitu kan. Contoh ketika kita masuk universitas dari yang kita tidak tahu, terus kita jadi oh iya, untuk mengentaskan masalah ini aku benar-benar sudah siap ketika kita udah lulus. Karena kita udah digodok ketika kuliah itu dengan fasilitas ataupun tenaga pengajar atau kurikulum yang baik pula kayak gitu. Dan sesuai dengan rencana kontribusi kalian tentunya ke depannya kayak gitu. Jadi ketika apply LPDP jangan kalian gimana ya bahasanya tuh padu apply kayak gitu, cuman apply kayak gitu. Kalian harus benar-benar prepare, harus benar-benar juga datang dari hati kalian melihat keresahan di negeri ini yang ada kayak gitu terkait masalah-masalahnya yang bejibun kayak gitu kan. Aku yakin di setiap bidang ilmu itu pasti masalahnya ada aja dan aku harap kalian benar-benar punya semangat daya atau semangat juang untuk sekolah biar menjadi sumber daya manusia yang baik untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Serius, aku
aku apalagi dari desa ya, aku ngerasa kayak di desa itu ya ketika udah lulus kerja nikah udah kayak gitu doang ya, untuk menghidupi dirinya sendiri, nggak ada rasa pengen kontribusi untuk negeri ini kayak gitu. Ke selebihnya kerja di pabrik ya udah kayak gitu. Dan kebetulan memang di desaku sekarang banyak pabrik kan ya, dari Cina dari Korea kayak gitu. Ketika udah lulus SMA ya udah mereka kerja di sana, nikah, punya anak. Aku nggak mendiskriminasi mereka yang punya pilihan tersebut kayak gitu. Itu bebas-bebas aja sih kayak gitu. Itu juga bagus, menikah juga ibadah dan sebagainya. Cuman alangkah lebih baiknya menurut aku pribadi ya, kita tuh harus punya mimpi, kita harus bisa membangun Indonesia, karena kita itu banyak, penduduknya banyak banget, tapi daya juang mereka menuntut ilmu untuk berkontribusi ke Indonesia masih dikatakan rendah sih. Ini sejujurnya opini aku sih, bukan data ataupun fakta yang aku ambil dari mana, cuma aku lihat dari sekelilingku aja kayak gitu. Ini keresahan aku sih selama ini kayak gitu. Jadi curhat ya. Jadi intinya gitu sih ya, ketika kalian ditanya untuk alasan memilih studi ataupun universitas tersebut, yaitu tadi bisa kalian angkat dari pertama itu dari wilayahnya. Kenapa sih alasannya? Mungkin ada sesuatu yang benar-benar membantu. Ketika ditanya seperti itu, kalian bisa dibantu dengan jawaban yang bisa diangkat dari wilayahnya, yang meyakinkan para interviewer. Kedua, dari universitasnya ya, entah dari kurikulumnya, tenaga pengajarnya, ataupun fasilitasnya seperti itu. Dan akreditasinya tentunya ya, predikatnya juga. Kalian bisa searching lah, itu banyak banget kayak gitu ya. Terus yang ketiga sih itu sih, benar-benar kalian tuh harus meyakinkan para interviewer bahwa oh iya univ ini tuh baik, oh iya univ ini tuh sesuai dengan anak ini yang emang kontribusinya, rencana studinya mau menekuni ilmu ini bla 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 kayak gitu sih. Jangan ketika kalian ditanya kenapa pengen di Jogja, ada pacar di sana kayak gitu, jangan apa ya bilang aja tidak seperti itu, karena saya sudah punya gambaran bla 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 yang tadi aku udah jelasin sih ya. Jangan juga ketika kalian orang Jogja terus pilihan Jogja, kenapa? Karena rumahnya dekat tah. Iya Pak, karena pertama emang rumahnya dekat kayak gitu. Kedua ini harus kalian tuh harus benar-benar kayak orang meyakinkan banget gitu. Jangan bilang kayak gitu sih, menurut aku langsung aja bukan seperti itu Pak, alasan saya pilih di Jogja karena ini yang tadi aku udah sebutkan ya kayak gitu. Please jangan ketika ditanya karena rumahnya deket ya, iya Pak, pertama rumahnya deket, kedua emang saya ini, jangan seperti itu. Langsung aja yang pertama ya emang alasan saya ini Pak, yang tadi entah dari univnya, dari fasilitasnya dan sebagainya kayak gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja videoku kali ini, semoga membantu. Mohon maaf kalau kepanjangan, mohon maaf juga kalau banyak kesalahan, mohon maaf juga kalau aku jarang upload video baru ya, dan mohon maaf juga kalau aku banyak curhatnya di video ini. Semoga membantu. Jangan lupa komen terkait pertanyaan kalian ataupun pernyataan kalian yang bisa di-share di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga paham. Jangan lupa juga like video ini dan share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat bagi teman-teman kalian juga yang sedang berjuang untuk wawancara maupun apply di beasiswa LPDP. Terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.